Marwan Fellaini mengejutkan banyak pihak dengan memutuskan untuk gantung sepatu di usia 36 tahun. Mantan pemain dari Manchester United ini pensiun setelah merasakan berbagai pengalaman di dunia sepak bola. Sebelum terbuang ke Liga Cina, Fellaini sempat menjadi andalan klub besar seperti Everton dan Manchester United. Bersama Shandong Taisan, Fellaini juga berhasil memberikan 3 trofi yang bergengsi. Cetak Gol coba merangkum kronologi Marwan Fellaini tiba-tiba pensiun sebagai berikut. Pembelian panik Manchester United. Nama Marwan Fellaini sempat mengejutkan publik sepak bola Inggris pada tahun 2013. Sang pemain tiba-tiba direkrut oleh raksasa Premier League yakni Manchester United. Fellaini diboyong setan merah dari Everton dengan mahar yang cukup besar senilai 27,5 juta pound sterling. Transfer ini membuat Fellaini kembali bereuni dengan David Moyes di Old Trafford. Kepindahan Fellaini ke Manchester United sempat diragukan oleh banyak pihak. Pasalnya, transfer sang pemain dianggap sebagai pembelian panik setan merah di era baru David Moyes. Padahal The Red Devils sempat dikaitkan dengan sejumlah gelandang beken Eropa. Nama Cesc Fabregas, Thiago Alcantara, dan Toni Kroos sempat menjadi incaran utama dari setan merah. Namun para pemain ini gagal diboyong usai ditikung oleh klub lain. Michael Owen selaku mantan pemain Manchester United turut menyayangkan transfer Fellaini ke setan merah. Pundit BT Sport ini menilai transfer ini bakal menjadi blunder besar dari David Moyes. Owen merasa kalau The Red Devils seharusnya memboyong Ross Barkley yang juga moncer di Everton. Prediksi Owen langsung terbukti dengan performa angin-anginan Fellaini bersama Manchester United. Selama membela setan merah, pemain asal Belgia ini coba mencetak 22 gol dan tidak terlalu sering dimainkan. Paul Scholes selaku gelandang legenda MU bilang kalau Fellaini sebenarnya nggak layak membela MU. Dia menilai sang pemain gagal membuktikan harga mahalnya ketika direkrut dari Everton. Karir Marwan Fellaini di Manchester United semakin tenggelam usai dilatih oleh Ole Gunnar Solskjaer. Pemain bertubuh jangkung ini jarang diberikan kesempatan bermain di era Solskjaer. Padahal Fellaini sempat menjadi pemain favorit Jose Mourinho saat menangani setan merah. Namun sejak Solskjaer melatih, sang pemain kesulitan untuk menembus starting lineup The Red Devils. Dianggap mata duitan. Marwan Fellaini langsung berusaha menyelamatkan karirnya yang mulai tenggelam. Akhirnya dia memilih hengkang ke Liga Cina dengan memperkuat Shandong Luneng pada tahun 2019. Sebagai informasi, Shandong Luneng kemudian berganti nama menjadi Shandong Taisan. Klub berjuluk Taisan Dui ini merekrut Fellaini dengan biaya transfer 10,5 juta pound sterling. Fellaini mengaku ingin menjajal tantangan baru di luar Eropa. Mantan pemain Everton ini sudah merasa cukup berkarir di Premier League usai membela Everton dan Manchester United. Fellaini juga ingin menjajal kompetisi Liga Champions Asia. Dia merasa tertantang untuk membawa Shandong Taisan meraih gelar trofi ini untuk yang pertama kalinya. Namun alasan sang pemain ini sempat dituduh banyak pihak sebagai motivasi palsu. Fellaini dianggap pindah ke Liga Cina karena tergiur gaji yang besar yang diberikan oleh Shandong Taisan. Buktinya sang pemain mendapatkan gaji sebesar 235.000 pound sterling per pekan. Jumlah ini sudah 2 kali lipat lebih besar dibandingkan gajinya bersama Manchester United. Gaji Fellaini di Shandong Taisan juga lebih besar dari sejumlah bintang Liga Inggris seperti Virgil van Dijk, Mohamed Salah hingga Harry Kane. Dilansir dari Daily Star, rekening bank sang pemain juga ikut meroket drastis. Fellaini bisa meraih uang sebesar 7,75 juta pound sterling usai 33 bulan mentas di Liga Cina. Jadi pahlawan di Liga Tiongkok. Fellaini enggan menghiraukan komentar negatif yang kerap disematkan kepadanya. Pemain asal Belgia ini memilih fokus untuk bermain di Liga Tiongkok dengan harapan memperbaiki citranya. Di sisi lain, kedatangan Fellaini disambut baik oleh mantan pelatih Shandong Taisan yakni Li Xiaopeng. Dia berharap hadirnya pemain berambut keribo ini untuk bisa menambah kekuatan skuad. Sayangnya, walaupun punya nama besar dan gaji yang juga besar, dia gagal membuktikan kualitasnya di atas lapangan. Mantan pemain dari Manchester United itu sempat menderita cedera betis yang memaksanya absen selama 1 bulan. Selain pulih dari cedera panjangnya, performa Fellaini nggak kunjung mengalami peningkatan. Tercatat dia hanya bisa memainkan 23 pertandingan hingga akhir musim. Padahal Fellaini merupakan salah satu pemain yang paling berpengalaman.
Setelah menjalani musim yang mengecewakan, Fellaini perlahan mulai menemukan performa terbaiknya lagi. Kebangkitan sang pemain dimulai pada kompetisi musim 2020-2021 lalu. Di musim tersebut, Fellaini berhasil mencetak 10 gol dari 23 penampilannya. Gak cuma itu, dirinya juga berhasil membawa Shandong Taishan menyabet 2 trofi sekaligus. Salah satunya adalah berhasil memenangkan Liga Cina dan juga Piala Super Cina. Berikutnya, Fellaini juga berhasil mencatatkan berbagai rekor gemilang bersama Shandong Taishan. Dia menjadi pemain pertama yang mencetak hat-trick lewat sundulan di Liga Tiongkok. Hat-trick itu dia lakukan saat Shandong Taishan berhadapan dengan Dalian Pro di tahun 2020 yang lalu. 3 golnya itu membawa Shandong Taishan comeback di menit-menit akhir pertandingan. Performa gemilang dari Fellaini bisa dia pertahankan selama 2 musim berturut-turut. Di musim lalu saja dirinya mampu mencetak 12 gol dari 30 pertandingan yang dijalani. Sementara di musim ini Fellaini juga mampu membawa Shandong Taishan meraih pencapaian yang apik. Klub berjuluk Big Soccerers ini memastikan diri lolos ke babak 16 besar Liga Champions Asia. Sebelumnya, Fellaini juga berhasil mengantarkan Shandong Taishan ke final Piala FA Tiongkok. Sayangnya, skuad Big Soccerers gagal juara usai takluk dari Shanghai Shenhua dengan skor 1-0. Sempat ingin kembali berkarir di Eropa. Performa gemilang Fellaini membuat sang pelatih Kang Hee-choi melakukan eksperimen. Pelatih Shandong Taishan ini sempat mengubah posisi Fellaini sebagai ujung tombak. Kang Hee-choi mengungkapkan alasan kenapa dirinya memainkan Fellaini sebagai striker. Dia bilang Shandong Taishan saat itu sedang kekurangan striker yang haus gol. Gak disangka-sangka Fellaini mampu beradaptasi dengan cepat di posisi barunya tersebut. Dia mampu mencetak 1 gol pada laga menghadapi Incheon United di fase grup Liga Champions Asia. Gak heran Fellaini sempat berpikiran untuk kembali bermain di Liga Top Eropa. Pikiran itu terlintas pada tahun 2022 yang lalu saat Fellaini menjalani musim-musim terbaiknya. Dilansir dari DHNet, Fellaini merasa sudah cukup bermain di Liga Tiongkok. Surat kabar asal Belgia ini menuliskan sang gelandang sudah mendapatkan tawaran dari berbagai klub Premier League. Saat itu Newcastle United sempat meminati jasanya untuk bisa keluar dari zona degradasi. The Magpies bisa mendapatkan jasanya dengan mahar yang terjangkau yakni 10 juta euro saja. Sayangnya Fellaini gagal merapat karena kontraknya baru akan berakhir di tahun 2025. Pada akhirnya dirinya memutuskan untuk menghabiskan sisa kontraknya bersama Shandong Taishan. Menutup karir dengan nama cemerlang. Fellaini pun mengejutkan semua pihak dengan tiba-tiba menyatakan pensiun di usia 36 tahun. Kabar pensiunnya ini dia umumkan lewat Instagram pribadinya pada 3 Februari kemarin. Dalam unggahannya, Fellaini menuliskan dirinya berpamitan dari dunia sepak bola profesional. Sang pemain kemudian mengingat masa-masa indahnya saat pertama kali menjalani debut. Fellaini menilai jika waktu terlalu cepat berlalu untuk membuat dirinya nggak sadar telah menua. Dia juga merasa bersyukur bisa dicintai oleh banyak penggemar di level tertinggi sepak bola. Uniknya, Fellaini menutup karirnya dengan pencapaian tertinggi bersama Shandong Taishan. Walaupun hanya bermain di luar Liga Top Eropa, Fellaini berhasil memperbaiki citra buruknya. Para penggemar sepak bola telah melupakan kesalahannya saat berkarir di Eropa. Selama berkarir sebagai pemain, Fellaini juga sempat merasakan sinar terang bersama tim nasional Belgia. Pemain kelahiran Etterbeek ini pernah ditunjuk sebagai kapten timnas Belgia. Sayangnya sampai dia pensiun tidak ada gelar yang diraih untuk generasi emas Belgia. Itulah ulasan kronologi lengkap pensiunnya Marouane Fellaini dari dunia sepak bola. Bagaimana pendapatmu? Apakah ini merupakan keputusan yang tepat atau justru menjadi blunder? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.